Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mawaris atau ketentuan waris dalam Islam, yaitu yang akan kita bahas yaitu yang mengenai pengertian mawaris, dasar hukum waris, dan ketentuan mawaris. Pengertian mawaris yaitu merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan itu harus ada 3 unsur. Yang pertama, orang yang mati. Yang kedua, harta milik orang yang mati. Dan yang ketiga, ahli waris. Kemudian, dasar hukum waris. Yang pertama itu dasar Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Kemudian dasar hukum waris dari hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhu an-nasa wa ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa inni mar'um maqbudun wal ilmu marfu'un wa yu'tiku ayyakhtalifas mani fil faraidi wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiru marwahu Ahmad. Artinya, dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah al-faraid, dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi 2 orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan, dan masalahnya maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Kemudian dasar hukum waris, posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Berikut ini tabel mawaris menurut KHI atau kompilasi hukum Islam. Nah, sebab-sebab mewaris yaitu di sini disebutkan ada 2, yaitu karena sebab perkawinan, yang kedua karena sebab nasab. Yang karena sebab perkawinan itu ada ahli waris, istri, dan suami. Istri yang pertama, yang kedua adalah suami. Dan karena kalau sebab nasab itu yang pertama anak perempuan, kemudian yang kedua anak laki-laki, ketiga ayah kandung, keempat ibu kandung, dan yang kelima saudara laki-laki atau perempuan seibu, keenam saudara perempuan sekandung atau seayah, ketujuh saudara laki-laki sekandung atau seayah, dan kedelapan cucu atau keponakan. Berikutnya yaitu ahli waris. Ahli waris, jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seorang yang meninggal dunia yaitu 15 ahli waris pihak laki-laki dan 10 ahli waris dari pihak perempuan. Kalau kaum laki-laki, yang pertama suami, kedua anak laki-laki, ketiga anak laki-laki dari anak laki-laki, keempat ayah, 5 kakak, 6 saudara laki-laki sekandung, ketujuh anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 8 saudara laki-laki seayah, 9 anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah, 10 saudara laki-laki seibu, 11 paman kandung, 12 anak laki-laki dari paman kandung, 13 paman seayah, 14 anak laki-laki dari paman seayah, dan yang ke-15 yaitu laki-laki yang memerdekakan.
Adapun ahli waris kaum perempuan, yang pertama adalah istri, yang kedua anak perempuan, yang ketiga anak perempuan dari anak laki-laki, keempat ibu, kelima ibunya bapak, keenam ibunya ibu, yang ketujuh saudara perempuan sekandung, kedelapan saudara perempuan seayah, kesembilan saudara perempuan seibu, dan yang kesepuluh adalah perempuan yang memerdekakan. Berikutnya adalah syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan, yaitu seperti kafir, membunuh, dan lain-lain. Yang kedua, syarat mendapatkan warisan yaitu kematian orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut itu berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya, hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, syarat mendapatkan warisan itu ahli waris, hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi jika ada seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Berikutnya yaitu sebab-sebab menerima harta warisan. Yang pertama adalah sebab nasab, yang kedua sebab pernikahan, dan yang ketiga adalah sebab hubungan wala. Yang sebab keturunan yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi, anak-anaknya si mayat, kerabat si mayat jalur ke sampingnya yaitu saudara-saudaranya mayat beserta anak-anak mereka, dan paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Adapun sebab yang menerima harta warisan yang kedua yaitu yang berupa pernikahan, artinya yaitu akad yang sah menghalalkan berhubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya, tetap bisa mendapatkan harta warisan. Kemudian yang ketiga yaitu sebab menerima harta warisan karena hubungan wala, artinya seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakannya itu. Kemudian sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama karena kekafiran, yang kedua karena pembunuhan, yang ketiga karena perbudakan. Berikutnya, ketentuan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dari seorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan, yaitu pengurusan jenazah, wasiat, dan hutang si mayat. Inilah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan itu dilaksanakan setelah penunaian wasiat dan hutang si mayit, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Yang artinya yaitu Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Ini yang menjadi dasar sebelum pembagian waris. Yang didahulukan itu adalah wasiat terlebih dahulu dan pembayaran hutangnya itu harus ditunaikan terlebih dahulu. Berikutnya yaitu tentang ahli waris. Dalam pembagian harta warisan,
terbagi dua macam. Yang pertama yaitu ahli waris dzawil furud, artinya ahli waris yang memperoleh kadar bagian harta warisan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ahli waris asobah, artinya itu ahli waris asobah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud, tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Ahli waris asobah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris lainnya, atau tidak mendapatkan apa-apa jika harta warisan tidak tersisa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, berikanlah warisan itu kepada yang berhak menerimanya, sedang sisanya berikan kepada ahli waris laki-laki yang berhak menerimanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ahli waris asobah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu asobah binasab, karena hubungan nasab. Yang kedua asobah bisabab, artinya karena memerdekakan budak. Asobah binasab terbagi menjadi tiga. Yang pertama asobah binafsi, artinya ahli waris laki-laki selain bapak dan anak laki-laki. Kemudian waris wala. Dan sedangkan asobah bilwir itu ahli waris perempuan, dia seperti anak perempuan dan anak perempuan dari dan cucu perempuan dari anak laki-laki yang mendapatkan asobah. Kalau anak perempuan mendapatkan asobah karena anak laki-laki, karena ada anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian asobah karena bersamaan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Sedangkan asobah ma'al adalah saudara perempuan. Ya. Sekian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.